شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات, dulu ada seorang pendeta kaget mendengar khutbahnya Ibn Abbas membahas, menafsirkan surat Al-Furqan, yang di dalam khutbah itu membahas tentang rumah tangga, jual beli, pergaulan, makanan, minuman, gitu. Nah, pendeta ini kaget, ini agama apa? Gitu. Ini agama apa? Apa ilmu pengetahuan? Gitu. Karena selama ini pendeta pastor di gereja itu kalau ceramah agama nggak jauh dari dosa, pahala, surga, neraka, nggak jauh dari itu. Nggak ada pembahasan kalau jual kontan 1 juta, kredit 1,3 boleh apa enggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Apalagi kita seorang laki-laki mau nikah dengan seorang wanita, tapi wanita itu dulu dengan laki-laki itu pernah menyusu di wanita yang sama. Boleh apa tidak, Bu? Tidak boleh, saudara sesusuan. Pendeta pastor nggak ada begitu, nggak ada membahas itu. Yang dibahas ya nggak jauh dari surga, neraka, pahala, dosa, gitu ya. Apalagi tentang waris. Kalau ada orang mati meninggalkan 1 istri, anak 5, 3 laki-laki, 2 perempuan, hartanya 300 juta misalnya. Itu istri dapat berapa, anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa? Nggak bakalan bisa jawab, nggak ada tuannya. Ya udah, musyawarah saja lah. Ibu boleh cek kalau ibu kenal atau tahu pendeta pastor, coba tanyakan. Ini kan kasus mudah sekali. Ada seorang yang meninggal, dia meninggalkan 1 istri, 5 anak, 3 laki-laki, 2 perempuan. Hartanya 300 juta. Masing-masing dapat berapa? Coba tanyakan kepada para pendeta, pastor, biksu, dan seterusnya. Insya Allah mereka nggak bisa jawab. Kalau bisa, jawabnya macam-macam. Tanyakan kepada 5 pendeta, jawabannya 5 macam. Karena ngarang, istihad sendiri-sendiri. Sedangkan bandingkan dengan Islam, tanyakan kepada, jangan 10, 100 ustaz. Kasus tadi, ada orang mati, meninggalkan 1 istri, 5 anak, 3 laki-laki, 2 perempuan, hartanya 300 juta, masing-masing dapat berapa? Tanyakan kepada 100 ustaz, kalau perlu 1000 ustaz. Insya Allah jawabannya 1. Ya nggak usah ustaz lah, ibu lah. Ibu aja tinggal buka surat An-Nisa ayat 11-12, ketemu di situ. Mudah, ya. Begitu pula tentang jual beli. Bolehkah ketika seorang petani membawa hasil buminya ke pasar, kita tawar di jalan, kita cegat di jalan?
Agama lain nggak punya aturan, kita punya. Ada main sepeda, mereka bilang sepeda santai ya. Nanti pesertanya itu diundi. Kalau undiannya keluar, si fulan dapat hadiah, motor misalnya atau sepeda misalnya. Tapi bayar daftar, pendaftarannya nggak banyak, cuman mungkin 100.000, kecil ya, 100.000. Tapi yang ikut ratusan, bahkan ribuan. Ya, judi apa bukan? Iya. Agama lain saya kira nggak sampai ke situ. Ya. Nah, di kesempatan ini insya Allah akan kita bahas satu masalah: jual beli. Bukan waris, bukan tentang munakahah, bukan tentang ketika seorang wanita ditinggal mati suami, lalu dia pengen nikah lagi dengan laki-laki lain, harus nunggu berapa? Arba'ata asyurin wa asra, 4 bulan 10 hari. Tanyakan kepada Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, insya Allah nggak punya jawaban, nggak punya seperti itu. Kalau toh ada, yaitu tadi ngarang. Ini luar biasa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini agama kalian ini Islam telah aku sempurnakan, betul-betul sempurna. Gak ada yang tidak dibahas oleh syariat Islam secara hukum. Ini boleh apa tidak, ini boleh apa tidak, ini boleh apa tidak. Seperti sekarang ini kita di bawah pimpinan seorang presiden dan wakil presiden. Tiba-tiba di Aceh sana atau di Papua sana ada yang memproklamirkan diri sebagai presiden, tandingan. Diapakan? Nah, mungkin Buddha, Hindu, Konghucu nggak tahu jawaban. Islam tahu jawabannya. Diapakan? Ya. Termasuk ketika kita sedang sholat, ada orang yang melewati kita pas di depan sujud kita ya, ada yang mau lewat gitu, kita tahu, kita lagi sholat gitu ya, kita tahu dia ada yang mau lewat, maka harus kita nggak boleh kita diamkan. Kalau yang lewat itu wanita, kalau yang lewat itu wanita, batal sholatnya. Sholat saya, sholat ibu. Kalau yang melewati itu wanita, wanita yang sudah haid, wanita dewasa, wanita dan keledai anjing hitam. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat seseorang akan terputus, maksudnya batal kalau dilewati 3 itu. Ya. Aturan-aturan seperti ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kita akan bahas 5 macam yang akan menghilangkan keberkahan dalam jual beli. Jual beli kita tidak berkah. Kenapa nggak berkah? Ya haram. 5 ini haram semuanya. Ya. Maka jangan sampai kalau ibu jualan atau membeli ada unsur 5 ini. Jangan sampai. Daripada untung besar tapi tidak berkah. Ibu pernah nggak ngalamin kehidupan tidak berkah? Mungkin ya. Waktu bersama suami jadi pejabat tinggi, pengusaha sukses, luar biasa, tapi anaknya pada narkoba, suami istri masing-masing selingkuh, nggak tentram dalam rumah tangga, ya itu nggak berkah. Duitnya banyak, ya.
jutaan, miliaran, tapi nggak ada berkah. Mau seperti itu? Insya Allah tidak mau. Ya. Boro-boro ingat saudara di kampung, ya, masukin ke kenceleng masjid aja nggak pernah, padahal uangnya miliaran. Sementara adiknya misalnya, gaji nggak seberapa, 6 juta, 5 juta, ya, tapi ingat di kampung, kadang-kadang ngirim ke kampung, bahkan rutin, sering membantu fakir miskin, padahal cuman gaji 6 juta, 7 juta. Bah, berkah anak-anaknya rajin sholat, belum disuruh sudah ke masjid ketika azan berkumandang, ya, sibuk menghafal Al-Quran, ya, dengan kesederhanaannya. Pilih yang mana coba? Insya Allah pilih yang kedua daripada yang pertama tadi, ya. Maka jika ibu jangan mentang-mentang banyak uang, ya, ajari anak-anak jangan terlalu dimanja, ya. Banyak contoh di berita-berita di medsos, ya, karena terlalu dimanja. Alangkah baiknya kita latih dari kecil kerja, ya. Kalau perlu nyuci, nyetrika, ya, nggak usah pakai pembantu, walaupun sanggup bayar pembantu 3, 4, ya, untuk melatih anak-anak, gitu, supaya berkah. Nah, apa yang pertama yang bisa menghilangkan keberkahan jual beli? Yang pertama adalah apa kira-kira? Nggak urut nggak apa-apa nih. Riba. Kalau sudah main riba udah ngalamat lah, kata orang awam, udah wassalam lah. Maka jangan coba-coba mencampur jual beli kita dengan unsur riba. Begitu ibu tahu nih ada ribanya, udah tinggalkan. Ya kayak tadi, kontan berapa? 1 juta. Kalau cicil 1,3, ya. Wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin, kata Nabi. Jangan kalian menjual satu jualan dengan 2 harga. Kalau 1 juta ya 1 juta. Kalau 1,3 ya 1,3. Mau cicil, mau cash, gitu ya. Bolehkah kredit? Bolehkah jual beli kredit? Boleh. Aisyah diriwayatkan membeli budak bernama Barirah itu dengan dicicil, tidak sekaligus. Berarti boleh. Yang tidak boleh apa? Gara-gara dicicil, kan kalau dicicil berarti masih apa? Kalau dicicil, masih ngutang kan? Inti riba apa? Mengambil keuntungan dari piutang, gitu. Inti riba di situ. Karena ibu punya utang sama saya punya piutang sama ibu, maka selagi ibu belum bisa bayar ke saya, motor ibu saya pakai, mobil ibu saya pakai, sawah ibu saya kerjakan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu ainur riba, inti riba di situ. Mengambil manfaat dari piutang kita. Itu tadi dapat manfaat. Karena Anda nyicil, berarti kan masih ngutang sama saya. Nggak apa-apa, tapi jangan 1 juta, 1,3. Gitu. Oleh karena itu, kalau mau halal, aman, berkah insya Allah, mau cash, mau nyicil, ya 1,3. Gitu. 1,3. Jangan ada 2 harga. Jangan ditawarkan 2 harga. Ya, sekian, gitu aja. Terserah ibu. Harga berapa? Orang-orang jual 1,5 juta, ibu jual 3 juta, bahkan 5 juta. Boleh apa tidak? Boleh, kalau ada yang mau. Ya kan? Kalau ada yang mau, boleh. Nggak masalah. Yang nggak boleh itu bohong. Oh, di mana-mana 5 juta ini. Karena ini nenek-nenek nggak tahu pasaran kan. Ini di mana-mana 5 juta nek.
si nenek-nenek iya aja, orang nggak tahu apa. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh, bohong. Ya, jujur. Di mana-mana 3 juta nih nek, cuman saya sama nenek jual 5 juta, gitu. Nenek mau nggak? Mau, ya udah, ya kan? Atau yang nggak usah cerita, pokoknya saya jual ini 5 juta, silahkan. Intinya jangan bohong. Nanti yang kesekian, ini baru riba dulu ya. Ada berapa macam riba, Bu? Ada berapa? Ada 60 lebih. Ada 60 lebih, ya. Sampai Umar ketakutan. Kan Nabi nggak jelaskan yang 60. Ini. Ya. Oleh karena itu Umar sepeninggal Nabi berhati-hati sekali dalam jual, takut ini riba. Nah, Nabi membatasi intinya. Inti riba adalah tadi mengambil manfaat, dapat keuntungan dari sebuah piutang. Itulah inti riba, ainur riba. Ya. Hari ini luar biasa. Hari ini luar biasa. Ya. Contohnya banyak sekali. Ada sebuah perusahaan butuh suntikan dana 10 miliar misalnya. Kalau datang ke bank konvensional, ya jujur. Bank konvensional, bank biasa kan jujur ya. Ya mereka kan nggak mengharamkan riba. Ya riba mereka sanjung-sanjung, ya. Mereka bagusi kan. Mereka bilang riba, bukan? Pak, kalau saya nabung di bank ini sebulan ribanya berapa? Ada nggak pertanyaan begitu, ada nggak? Di sini ribanya berapa, Pak? Di bank Bapak ini ribanya berapa? Nggak ada kan? Nggak dibilang riba kan? Apa? Bunga. Harum, indah, wangi, ya kan? Disukai wanita, bunga. Padahal itu bukan bunga, itu riba. Ya. Yang macam-macam itu kan, yang dosa terkecilnya apa, masih ingat? Seperti anak menzinai ibunya, waliyadzubillah. Maksud anak berzina dengan ibunya dibilang bunga, kembang, wangi, padahal menjijikkan, busuk sekali. Kenapa disebut bunga? Shadaqah Rasulullah, sudah terbukti kebenaran sabda Rasulullah, yusammunaha bighairi ismiha, bahwa kelak kaum muslimin akan memberikan nama itu dengan yang bukan namanya. Kemaksiatan itu akan diberi nama dengan yang bukan namanya. Ya. Khamr dibilang obat, gitu ya. Zina dibilang apa? Ya selingkuh lah. Ada yang bilang apa itu? Ya banyak lah istilah-istilahnya. Ya. Pelacur nggak dibilang pelacur lagi. Ya, iya. diperhalus. Ya. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah memperhalus bahasa maksiat. Kasar sekali. Yang bilang pelacur, bagoya min bagoya Bani Israel, bagiun min bagoya Bani Israel, yang bilang sama Nabi SAW. Pelacur bilang pelacur, judi bilang judi, zina bilang zina. Itu Allah dan Rasulnya, para ulama yang sering berbicara pelacur, berzina, para ulama. Adapun para pelacur suka ngomong zina nggak? Udah zina berapa kali kamu? Nggak ada begitu. Ya,
kamu seharian ini udah zina berapa kali? Sesama pelacur nggak ada kata-kata zina, diganti yang halus, apalah ya, ada istilah-istilah gitu. Begitu pula korupsi, berjudi ya. Bahkan dulu tahun 80-an, ibu udah hidup tahun 80-an, judi dibilang apa? Sumbangan dana sosial berhadiah, ya kan? Sumbangan dana sosial SDSB, ya kan? Kan bagus sekali, sumbangan dana sosial kan bagus sekali. Padahal judi dibilang sosial berhadiah, SDSB kan? Ingat kan? Ada SDSB, ada NALO, ada inilah riba. Nah, apa inti riba itu? Sesuai dengan nama, riba itu apa sih? Bertambah. Jadi riba itu bertambah ya. Uang ibu 1 juta nih, ya sampai kapanpun mestinya harus 1 juta, tiba-tiba bertambah. Bukan karena sodako, bukan karena diputarkan, tiba-tiba bertambah. Itulah riba ya. Uang ibu di bank itu 1 miliar, sampai kapanpun mestinya 1 miliar, ini kok bertambah menjadi lebih 10 juta, menjadi lebih 50 juta dalam setahun. Itulah riba. Intinya di situ. Bertambah bukan karena sodako, bukan karena jual beli, bukan karena diusahakan. Pokoknya bertambah aja. Pokoknya kalau Anda naruh uang di saya dalam waktu setahun 2 tahun bertambah, itu riba. Dan ibu jangan terkecoh begini, kami bukan bunga, bukan riba, ini bagi hasil. Jadi kalau ibu naruh uang di kami 100 juta, kami putarkan. Nah, nanti tiap bulan ibu dapat bagi hasilnya. Berapa bagi hasilnya tiap bulan? 5 juta. Riba enggak? Dia bilang bagi hasil. Kan uang ibu yang 100 juta kami putarkan buat jual beli komputer, handphone, dan seterusnya. Nanti kan ada hasilnya tuh. Nah, maka setiap bulan ibu pasti dapat 5 juta. Riba apa tidak? Riba. Kenapa? Iya, ditentukan 5 juta. Mestinya nanti kalau kami ada untung, ibu dapat keuntungannya. Keuntungannya berapa? 5%, 6% dari 100 juta uang ibu itu, 10%. Persentasenya 5 juta dari mana? Kan usaha juga belum, diputarin juga belum. Tiba-tiba dipastikan 5 juta. Jelas itu riba, itu haram. Ya, maka kalau ibu invest, ya perjanjiannya jangan uang, tapi persentase. Dalam sebulan ibu dapat bagi hasil 7% misalnya, 7% dari modal ibu tadi, berarti 7 juta misalnya. Nah, kalau untung, namanya usaha tentu bisa untung bisa rugi. Kalau rugi ya enggak. Bahkan uang ibu bisa berkurang. Maaf Bu ya, kan 5 bulan yang lalu ibu invest ke saya 100 juta. Sekarang uang ibu tinggal 60 juta. Loh kok begitu? Ya perusahaan kami rugi, uang berkurang, modal berkurang, gitu ya. Nah, itu konsekuensinya. Karena kalau melonjak, taruhlah perusahaan itu untung berpuluh kali lipat, bahkan beratus kali lipat, uang ibu bisa yang 100 juta itu bisa menjadi 5 miliar, bisa menjadi 100 miliar bahkan. Jadi bisa untung, bisa rugi. Beda dengan
Apa? Minjem. Kalau minjem aman, sampai kapanpun ya kembali 100 juta, sampai kapanpun ya kembali 50 juta, tergantung kita minjemin berapa. Tapi ingat, jangan berharap lebihan. Kapanpun kembali ya 100 juta gitu. Tidak boleh mengambil keuntungan dari sebuah piutang tadi. Ya, kita tinggalkan riba ya. Kan semuanya ada berapa? Ada 5. Mudah-mudahan waktu cukup ya. Setelah riba, apa kira-kira? Ya, goror. Ibu pernah goror? Goror alif ra. Gororun. Goror itu begini. Ibu mengeluarkan uang pasti 1 juta misalnya. Goror. Masih kurang goror aja. Ghin ra alif ra. Gororun. Ibu mengeluarkan uang jelas 1 juta beli ya, tapi ibu bisa dapat ikan 1 kintal, bisa dapat cuman 10 kilo, bahkan bisa cuman setengah kilo, karena ikan itu masih di empang gitu ya. Ya empang kan butem, nggak tahu ini ada berapa. Nah, nih ikan 1 empang saya beli ya 1 juta. Dikoras sama ibu, diambil ya. Ya kan nggak tahu. Bisa 2 kintal, bisa 1 kintal, bisa setengah kintal. Itu goror. Ini pohon rambutan saya beli 1 juta ya. Nah, sekali panen ini. Padahal masih kembang. Kan nggak tahu. Ada angin, ada hujan lebat, ada gempa bumi, kan nggak tahu. Nah udah, nanti ketika panen ya tadi bisa 10 ton, bisa 2 ton, bisa setengah ton, bisa cuman beberapa kilo saja. Ini namanya goror. Boleh apa tidak? Tidak boleh, haram ya, goror. Apa itu? Ibu yang pernah ngalamin seperti itu apa? Anak-anak. Ibu waktu dulu anak-anak pernah nggak? Jadi beli sama abang-abangnya itu, 500 perak, ya kan? Nah, 500 perak udah jelas kan, 500 perak. Nanti dapatnya apa tergantung kelereng itu jatuh kemana. Itu goror kan? Pernah kan gitu? Nah sekarang banyak kan abang-abang seperti itu. Jelas sih, goror, haram. Kan nggak jelas. Bisa dapat permen yang mahal, bisa dapat sabun yang mahal, bisa dapat makanan yang murah, bahkan bisa tidak dapat. Ini goror. Dan biasanya orang seperti ini ingin untung banyak, tapi dengan cara yang tidak wajar. Kan banyak saudara-saudara kita yang seperti itu. Bu, ini kesempatan nih, mumpung orang-orang lagi butuh nih, mumpung harga sebentar lagi melonjak nih, mumpung ini Islam mengharamkan cara-cara seperti itu. Betul kita untung besar, tapi kasihan
umumnya kaum muslimin, terutama yang lemah. Kalau ingin untung banyak, sabar, ya, sekintal, 2 kintal, terus nambah menjadi 1 ton, 2 ton, capek, butuh karyawan banyak, sabar. Nah, ini tidak, model judi begitu. Nah, nanti judi untuk selanjutnya, ya, karena kan ada 5. Jadi ibu jangan berharap untung banyak dengan cara-cara seperti itu, goror. Termasuk ketika ibu tahu nih, oh, ini dolar sebentar lagi mahal nih, nah, ini real sebentar lagi naik nih, nah, kita beli. Seperti ini termasuk haram, kecuali sekedar jasa. Kan banyak orang mau ke Saudi, kan harus punya real, sementara kaum muslim Indonesia punyanya rupiah, kan harus ditukar. Nah, ibu menyediakan tempat untuk penukaran. Nah, tentu ada jasanya. Bolehkah? Boleh, ya. Yang tidak boleh tadi, ini mau naik nih, ini mau turun nih, kan suka begitu. Maka apa yang terjadi di apa istilah mereka, trading tidak syak lagi, ini haram, ini judi. Dan nggak ada barangnya itu, nggak ada barangnya, ya. Ada tulisannya doang, tembaga sekilo sekian, aluminium sekilo sekian, kuningan sekilo, beli 3 ton, 10 ton, lihat perjalanannya, ini lagi naik, dijual, tidak syak lagi, judi. Dan itu nggak bisa diambil, ya. Beli tembaga 10 ton, diambil tembaganya, nggak ada. Itu cuma bohong-bohongan aja, alat untuk judi. Ya, sifat gorornya jelaskan. Dan lagian kan nggak ada barangnya. Ya, jangan. Barangkali ada suami-suami ibu yang seperti itu, jangan. Ya, nasihati jangan. Jelas ini haram. Ya, kalau untung luar biasa. Luar biasa. Kalau untung sangat luar biasa. Ya, satu kilo untung 1.000 misalnya. Tapi belinya kan sekian 10 ton. Sekian juta kilo. Tidak syak lagi, ini judi. Wajib ditinggalkan. Ya, kita lanjutkan yang ketiga. Setelah riba, kemudian goror, kemudian apa? Kimar atau maisir. Apa artinya? Mirip dengan tadi. Kalau tadi goror, nggak jelas. Kalau ini judi. Apa bedanya? Judi itu pasti ada yang kalah, ada yang menang, gitu. Dua belah pihak. Yang satu menang, pasti yang satu kalah. Yang satu kalah, pasti yang satu menang. Nggak mungkin dua-duanya menang, nggak mungkin dua-duanya kalah. Itu namanya judi. Kalau menang, untungnya luar biasa. Kalau kalah, ruginya luar biasa. Ya. Seperti yang terjadi mungkin sebulan yang lalu, ya. Sebulan yang lalu perjudian yang luar biasa. Ya. Modalnya luar biasa, miliaran. Buat spanduk, buat iklan ini, buat itu, kan modal besar ini. Kalau menang, untung gede. Jadi anggota dewan, ya kan? Gajinya, tunjangannya, uang kesehatan, uang ini, uang itu. Kalau menang, kalau jadi. Kalau kalah, kalau sekedar gigi jari sih nggak apa-apa, ya, gigi jari doang. Ya. Ini bukan gigi jari lagi. Ya, luar biasa, sawah hilang, rumah hilang, kadang-kadang bini hilang, ya. Saking nggak kuatnya, ya kan, lakinya stres. Ini tidak syak lagi. Kalau ini dibilang judi, sudah pantas sekali, sangat pantas sekali, ya.
Maka kayak gini kok kaum muslimin ikut-ikutan, kayak gini kok ustadz-ustadz ikut-ikutan, memalukan, sangat memalukan. Itu tuh judi udah nggak sah lagi. Dan judi di mana-mana judi, yang menang yang apa Bu? Yang menang yang apa? Yang curang. Namanya judi, yang menang yang curang. Nggak ada judi jujur-jujuran. Judi itu yang menang yang curang. Mungkin ibu pernah nonton film judi Cina itu kan, dewa-dewa judi itu, wow, curangnya kayak apa? 5 jadi 4 jadi 7 lah. Namanya judi, yang menang yang curang. Kalau mau jujur-jujuran, udah ngaji, baca Al-Quran, membahas mana yang halal, mana yang haram, insya Allah itu jujur. Kalau main suara-suaraan dari Sabang sampai Merauke, ratusan juta manusia suruh nyoblos, kok jujur-jujuran? Ya, di mana-mana. Bukan sekarang doang, bukan 5 tahun, 10 tahun yang lalu, itu udah dari puluhan tahun yang lalu. Namanya judi, yang menang pasti yang curang. Ya, maka taubat, ya, nggak usah ikut-ikutan yang kayak gitu, memalukan. Ya, bagusnya negara, bagusnya bangsa diawali oleh bagusnya rakyat apa pemimpin? Iya, bukan pemimpin. Maka kalau ada perhelatan untuk mengganti pemimpin, udah nggak usah terlalu semangat lah, nggak usah terlalu berharap. Mau pemimpin ganti lagi, ya begitu juga. Kecuali kalau ada perhelatan mengganti rakyat, nah bagus deh, ya. Nah rakyatnya ganti nih, ya. Yang tidur mulu nggak mau kerja, yang subuh kesiangan mulu, ya, yang bawel sama suami, ya kan, yang nggak taat sama orang tua, ganti itu, ganti. Jadi rakyat yang soleh, yang soleha, yang baik, insya Allah negeri ini akan baik. Ya, maka jangan terlalu berharap seperti itu. Judi, ya. Ya, yang kelima, oh 4, berarti nyimak ibu ya. Yang keempat, khid'ah. Khid'ah ini tipuan, menipu. Ya. Kalau ini insya Allah hampir seluruh manusia faham. Kalau itu haram, itu tidak baik. Ya, apalagi ibu-ibu. Maka jangan pernah menipu, mengecoh. Artinya kalau KW bilang KW, kalau asli bilang asli. Jangan bilang ya udah ini saya buka, silahkan, ini mobil saya, silahkan nyalain, ya kan. Lihat, saya nggak ada yang ditutup-tutupi. Tapi ibu nggak bilang kalau mobil ini pernah masuk jurang misalnya, ya, pernah masuk got misalnya, pernah dipoles di sini penyok. Nah, itu kan cacat barang harus ditunjukkan kepada calon pembeli. Nggak boleh, ya, nggak boleh mengatakan ya terserah, saya nggak ada yang ditutup-tutupin. Ya kasih tahu minus-minusnya apa. Daripada nggak berkah, daripada nanti selain dosa kita di akhirat, anak sakit-sakitan, istri tidak mau taat, suami seperti itu, dan seterusnya. Daripada seperti itu, ya, lebih baik untung sedikit, nggak apa-apa. Ya. Yang terakhir, yang kelima,
tidak ada khiyar majlis. Nah, ini banyak yang kita langgar nih. Jadi jual beli barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Kalimat seperti ini hak apa batil? Hak apa batil, Bu? Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Ini hak apa batil? Batil. Boleh. Boleh asal masih satu majelis. Satu majelis masih berhadapan. Jadi misalnya ibu beli handphone sudah diambil, uang 3 juta misalnya sudah ibu bayarkan, udah adil lah, udah transaksi lah. Nah, ibu lihat-lihat, ibu, kemudian ibu, maaf, saya nggak jadi. Boleh marah nggak si pembeli? Nggak boleh, harus terima. Kenapa? Masih satu majelis. Masih satu majelis. Jadi baik penjual atau pembeli boleh memilih satu di antara dua, mau meneruskan akad jual beli atau membatalkan. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli itu harus ada khiyarnya. Khiyar itu memilih tadi antara meneruskan akad atau membatalkan, selagi dua-duanya belum berpisah. Kalau sudah berpisah, pulang ke rumah, balik lagi, nggak boleh. Nggak boleh. Harus masih satu majelis. Namanya khiyar majelis. Gitu ya. Maka kalau ibu membeli handphone murah banget, orang-orang beli 10 juta, dia jual ke ibu cuman 3 juta misalnya, ya kan? Ibu kasih, nah, cepat-cepat pergi, gitu. Kalau masih di situ sama dia berubah pikiran, ibu harus kasih, ya. Kalau ibu udah pergi, udah pisah, nggak bisa, ya. Itu bukan cuman pembeli, penjual juga. Seperti tadi handphone ya, kata penjualnya, maaf Bu, saya nggak jadi saya jual. Saya pikir-pikir mau buat anak saya aja. Nah, ibu sebagai pembeli harus merelakan karena masih satu majelis. Apa namanya tadi, Bu? Khiyar. Khiyar ada berapa? Khiyar ada 3. Yang pertama tadi khiyar majelis, ya, baik penjual atau pembeli masih ada di majelis itu. Yang kedua khiyar aib. Aib itu cacat kan. Misalnya ibu beli sendal, beli sepatu, udah dibayar, bawa pulang, nggak taunya sampai di rumah itu sepatu kanan semua, misalnya, ya kan cacat kan, walaupun sudah berpisah, boleh karena cacat. Kalau yang tadi nggak cacat, kalau yang khiyar majelis itu nggak cacat, tapi masih satu majelis. Kalau ini cacat, maka sudah berpisah pun boleh. Namanya khiyar aib, cacat. Yang ketiga khiyar syarat. Khiyar syarat itu sesuai dengan namanya ya, bikin syarat. Misalnya ibu beli tas, udah dibayar, bawa pulang, tapi bikin syarat, ini kalau anak saya seneng, modelnya warnanya jadi ya Bang, tapi kalau anak saya nggak seneng, nggak jadi Bang ya. Oh ya, nah boleh bikin syarat ya. Nah, jangan sampai jual beli kita itu tidak ada khiyar majelis. Kalau khiyar saya sama khiyar aib kan bisa ada bisa tidak, kan jarang ya barang yang cacat. Nah, yang harus ada itu khiyar majelis.
Disinilah kaum muslimin banyak melanggar ini. Jadi seolah kalau uang sudah diserahkan, barang sudah diambil, padahal masih bertemu satu majelis, sudah tidak boleh dikembalikan. Ini batil. Yang benar sekali lagi, boleh, ya. Bahkan hari ini luar biasa, itu barang masih di tengah lautan, belum sampai Tanjung Priuk, ya. Tapi sudah tanda tangan, nggak boleh batal. Itu ada yang jual beli seperti itu. Jelas ini batil. Ya, orang yang sudah transaksi saja boleh dibatalkan. Kalau masih satu majelis, apalagi ini barang masih di tengah lautan, atau bahkan masih di luar negeri, belum sampai ke Indonesia, sudah tidak boleh dibatalkan. Ya, inilah 5 prinsip yang insya Allah harus kita taati. Kalau tidak, bisa menghilangkan keberkahan jual beli kita. Ya, kita lanjut dengan soal jawab. Ada yang mau ngomong? Silakan.